Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tim gabungan membongkar paksa sebuah gudang di kawasan Keramasan Kertapati, Kota Palembang, karena diduga menjadi tempat penimbunan BBM ilegal. Ratusan warga mengikuti seleksi Polri melalui jalur Bintara dan Tamtama di Polres Ogan Komering Ulu Timur. Menikmati indahnya alam di Kompleks Wisata Candi Bumi Ayu, Kabupaten Pali sambil belajar sejarah. Jelang Pilkada Serentak 2024, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merekrut anggota penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan atau PPK dan panitia pemungutan suara atau PPS. Rekrutmen akan dilakukan pada akhir bulan April hingga pertengahan Mei 2024. Masyarakat yang berminat dapat mendaftar melalui aplikasi KPU atau SIAKBA. Jelang perhelatan Pilkada Serentak tahun 2024 pada November nanti, KPU Ogan Komering Ulu Timur akan merekrut anggota PPK dan PPS. Sebanyak 100 anggota PPK akan ditempatkan di 20 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Proses rekrutmen akan digelar pada akhir bulan April hingga pertengahan Mei 2024. Masyarakat yang berminat dapat mendaftar melalui aplikasi KPU SIAKBA. Syaratnya memiliki ijazah minimal SMA, sehat jasmani dan rohani, serta berusia di atas 17 tahun. Peserta yang lolos administrasi selanjutnya akan mengikuti tes berbasis komputer atau CAT dan tes tertulis. Dengan satu catatan mereka sudah mendaftar di SIAKBA. Nanti setelah mendaftar di SIAKBA, itu fisiknya kami menerima di KPU, di kantor KPU Kediri. Untuk tahapannya sendiri Pak gimana Pak? Tahapannya yang pasti sudah kita laksanakan. Tahapannya pelaksanaan daripada PPK itu kita laksanakan melalui tes CAT, kalau PPS itu tes tertulis. Untuk apa? Tes tertulis dan ini chat ini kapan tuh Pak dilaksanakan Pak? Tes CAT-nya ini kita kan ada tahapan nih. Tahapan itu batas pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK itu tanggal 9 sampai tanggal 10 Mei. Untuk PPK kita kan akan melaksanakan penelitian administrasi, terus melaksanakan tanggapan masyarakat, pengumuman hasil seleksi tertulis itu tanggal 9 sampai tanggal 10. Seleksi tertulis itu tanggal 6 sampai tanggal 8 Mei 2024. Ratusan peserta mengikuti seleksi Polri melalui jalur Bintara dan Tamtama di Polres Oku Timur. Mereka telah dinyatakan lulus administrasi dan akan mengikuti tahapan berikutnya. Polri menjamin proses seleksi kali ini bebas dari praktik kecurangan. Polda Sumatera Selatan melakukan seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2024 di sejumlah Polres di Sumatera Selatan. Salah satunya adalah di Polres Ogan Komering Ulu Timur. Ratusan peserta mengikuti seleksi calon siswa anggota Polri dari jalur Bintara dan Tamtama. Tahap awal seleksi dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi dari para peserta. Seleksi perdana ini meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen para peserta seperti ijazah, akta kelahiran, tinggi badan, serta berat badan. Pada tahap awal ini sebanyak 246 orang dari calon Bintara dan 29 calon Tamtama Polri dinyatakan lolos administrasi. Mereka yang telah dinyatakan lulus administrasi selanjutnya akan mengikuti tahapan berikutnya di Polda Sumatera Selatan. Polres Oku Timur menyelenggarakan penerimaan anggota Polri baik itu tingkatan calon taruna Akademi Kepolisian, calon Bintara Polri maupun dari Tamtama Polri. Tentunya ini kegiatan sudah berlangsung dan bersifat secara menyeluruh dan juga tentunya jadwalnya sama dengan dari polres-polres yang lain.
kita tentunya sebagai panitia pembantu penerimaan atau Pabanrim di tingkat Polres, tentunya ini ada hal-hal yang dilaksanakan khususnya pemeriksaan administrasi awal yang dilaksanakan oleh Pabanrim tingkat Polres, khususnya di Polres Oku Timur. Untuk saat ini animo yang sudah mendaftar dan sudah tercatat di kita dan kita nyatakan lengkap syaratnya sebanyak 246 orang calon Bintara Polri dan juga untuk Tamtama sebanyak 29 orang. Dan nanti sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan nanti akan kita serahkan hasilnya ke Polda Sumatera Selatan untuk mengikuti tahapan tes berikutnya. Selain jalur Bintara dan Tamtama, 9 orang yang mengikuti jalur Akpol juga sudah dinyatakan lolos administrasi oleh Polres Oku Timur pada 25 Maret hingga 18 April lalu. Polri mengimbau seluruh peserta agar tidak tertipu oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan seleksi anggota Polri untuk mencari keuntungan tertentu karena proses seleksi menerapkan prinsip betah yang artinya bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Dedi Aramsyah melaporkan dari Palembang. Dinas Perhubungan Kabupaten Oku Timur mengusulkan pemasangan 3 pintu perlintasan kereta api di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Langkah ini dilakukan agar insiden tabrakan antara kereta dengan bus tidak kembali terjadi. Kecelakaan bus Putra Sulung dengan kereta api Raja Basah pada Minggu 20 April 2024 lalu menjadi perhatian serius banyak pihak, termasuk pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Agar tidak terulang kembali, Dinas Perhubungan Oku Timur mengusulkan pembangunan pintu perlintasan kereta api di 3 lokasi kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga lokasi perlintasan tersebut berada di Kota Baru, Tebarsari, dan perlintasan Sungai Tuha. Pembangunan 3 pintu perlintasan kereta api sangat mendesak karena ramainya kendaraan yang melintas. Nantinya, ketiga pintu perlintasan itu dijaga petugas Satpol PP atau relawan. Ketiga pintu perlintasan kereta api itu segera direalisasi tahun 2024 ini. Dari pihak Dinas Perhubungan Provinsi itu, oleh karena ini keadaan force majeure, nah jadi dari Dinas Provinsi itu akan menganggarkan pembangunan atau pembuatan palang pintu perlintasan kereta api yang awalnya itu 1 titik, Pak. Saya mengusulkan 3 titik. Karena namanya usulan ini belum tentu dipenuhi semua. Yang penting skala prioritas kita itu yang di dalam pertanian Kota Baru di Sungai Tuha itu insya Allah tahun 2025 Pak akan dibangun flyover. Tapi sementara menunggu pembangunan flyover ini kita juga memohon untuk dibuka pintu perlintasan rel kereta api. Kemudian di Tebarsari juga itu karena padat penduduk, aktivitas kendaraan juga banyak, jadi kita mohon juga dipasang palang pintu juga, Pak. Nah, alhamdulillah dari pihak Dinas Perhubungan itu menyetujui. Saya sudah berkoordinasi semalam juga dengan Kepala Bapeda Oku Timur untuk kita buatkan proposal untuk bantuan BKBK ini, Pak. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat permohonan kita ini diterima dan pembuatan palang pintu perlintasan kereta api yang ada di Oku Timur ini dapat segera diwujudkan, Pak. Kecelakaan antara bus Putra Sulung dengan kereta api ekspres Raja Basah di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Pertanian, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengakibatkan 1 orang penumpang bus meninggal dunia dan belasan orang lainnya luka-luka. Dalam kurun waktu 2 bulan, kecelakaan serupa sudah 2 kali terjadi di lokasi yang sama. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Lokasi wisata Candi Bumi Ayu menjadi destinasi wisata favorit di Kabupaten Pali. Selain alamnya yang indah dan segar, di sini juga terdapat gedung koleksi penemuan benda-benda bersejarah Candi Bumi Ayu. Lokasi wisata ini menawarkan konsep wisata edukasi dan sejarah. Inilah kompleks wisata Candi Bumi Ayu yang berada di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Tempat ini menjadi salah satu kawasan wisata yang paling digemari di Kabupaten Pali.
Suasana alamnya yang sejuk dan segar serta keindahan Danau Bumi Ayu yang terbentang di sepanjang kompleks membuat lokasi ini terasa sangat menyenangkan. Tak heran tempat ini ramai dikunjungi warga yang ingin melepas penat bersama keluarga, kerabat, atau sahabat. Selain keindahan alamnya, di area kompleks juga terdapat gedung yang menyimpan koleksi Candi Bumi Ayu. Ratusan benda bersejarah yang ditemukan di sekitar area Candi Bumi Ayu seperti Arca Siwa Mahadewa, Arca Agastya, Arca Nandi, Arca Stamba, dan banyak lagi artefak lainnya bisa disaksikan langsung oleh pengunjung. Dengan berbagai koleksi tersebut, kawasan ini memang memiliki nilai sejarah. Sayangnya, sejauh ini pengunjung yang datang masih sebatas wisatawan lokal dari Kabupaten Pali. Senang ya, soalnya di candi ini ya ibarat tuh taman lah, taman candi pariwisata. Ini pemandangan juga bagus, tempat foto-foto bagus. Terus ada juga peninggalan sejarah yang baca dilihat-lihat dari orang jauh kan. Dan ini ada juga danau. Danau sebenarnya misalnya dalam ini bagus lah. Merasa bangga karena ternyata di Pali ini ada cagar budaya Candi Bumi Ayu. Selama ini kalau kita ke candi itu kan kita nak ke Jawa, ke tempat-tempat lain. Nah ternyata di sini ada. Jadi kami mengajak guru-guru itu lebih memahami cagar budaya Candi Bumi Ayu ini. Candi Bumi Ayu adalah salah satu situs peninggalan agama Hindu yang diperkirakan dibangun pada tahun 897 Masehi. Sebelum ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Belanda bernama A.J. Knap pada tahun 1902, candi ini sempat tertimbun selama ratusan tahun. Di kompleks Candi Bumi Ayu ini diyakini pernah berdiri sebuah kerajaan besar bernama Gedebong Undang. Lokasi wisata ini kini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan pemerintah Kabupaten Pali. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agi Kurniasandi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.